Apa bedanya cerita tentang diri seseorang dengan hibah menggumpal? Mana yang dosa? Dari saya Pak Gianta dari Sampit. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama sebenarnya ya. Kalau itu substansinya jelek, sesuatu yang jelek, ya kamu itu cerita atau gibah itu ya sama saja. Kalau itu isinya jelek, ya di gibah itu kita membicarakan seseorang tanpa sepengetahuan orang tadi gitu ya, tentang sesuatu yang kita anggap dia itu jelek gitu loh. Ya, jadi bahasa kita ngerenengi lah itu ya, apa gosip dan sebagainya itu yang dibicarakan jelek. Kalau kita cerita tentang yang baik-baik tentang seseorang di belakangnya dia, tidak apa-apa, boleh gitu loh. Ya, maka kalau kemudian kita sedang bercerita tentang kebaikan orang, kok orang lain yang tidak ada di situ, kemudian kok muncul keinginan untuk menceritakan jeleknya, tekan keinginan itu betul-betul, jangan kemudian diikuti. Kalau diikuti, sekali diikuti, besok akan terulang lagi, karena kemarin sudah tidak merasa berdosa, nah sekarang merasa tidak lebih berdosa lagi, semakin jadi enteng, semakin jadi enteng, semakin jadi enteng, sehingga merugikan dirinya sendiri, karena ya dia sudah berbuat dosa dan bertambah-tambah terus dosanya, glender terus gitu loh. Ya, jadi setiap muncul keinginan untuk bercerita tentang kejelekan saudara kita, itu maka harus betul-betul kita tekan, karena kalau tidak kita tekan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang orang yang bangkrut kan gitu, orang yang muflis, orang yang bangkrut kata Rasul kan itu. Hanya bangkrut gimana? Ya karena kita hakikatnya berbuat dolim kepada orang lain, dan perbuatan dolim karena kita membicarakan tentang kejelekan orang lain tadi, kita kan jadi malu untuk meminta maaf. Ya, saya yakinnya orang yang berbuat begitu kemudian dia minta maaf secara umum tadi tidak akan diampuni itu, karena penyakitnya tidak teratasi itu. Penyesalannya juga hanya sesaat yang seperti itu kan gitu. Ya, maka kemudian jangan sampai kita berbuat gosip tadi, jangan sampai kita berbuat gibah tadi, karena akan menjadi orang yang dolim. Nah, orang dolim itu nanti di hadapan Allah itu akan bangkrut gitu loh. Digambarkan oleh Rasul itu ada orang yang dia itu menghadap Allah dengan pahala yang banyak. Tetapi pahala yang banyak tadi tidak bisa menjadikan dia masuk surga, karena pahala yang banyak tadi digunakan untuk membayar kedolimannya yang banyak kepada orang-orang yang sekitarnya, termasuk yang digibah tadi. Ya, bisa saja wujudnya juga utang orang bayar dan sebagainya, atau wujudnya misuh-misuh ke sedulur padahal dia tidak salah dan sebagainya. Bisa saja juga dalam bentuk mendolimi orang lain yang lain dengan bentuk yang lain, misalnya memukul, menendang, kalah emosi dan sebagainya, atau mungkin gajul dengkule, nekel ndak gedah ketika bal-balan berangkui kan itu bisa kita masuk ke kategori dolim. Nah, maka perbuatan-perbuatan kita yang dolim seperti itu harus dibayar. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala kita. Ya, pahalanya dikei karena yang didolimi banyak, pahala yang digunakan untuk bayar banyak juga. Ya, karena kedolimannya dilakukan tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun dan setiap hari begitu. Yang didolimi banyak. Ya, setiap sehari berbuat dolim 100 kali, kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Habis pahalanya, padahal dia berbuat baiknya juga tidak banyak. Ya, infaknya ya tidak besar-besar amat, ya menolong orang lain juga agak ala kadarnya aja, tidak serius. Amal soleh dalam keseharian kita tidak banyak, tetapi kedolimannya banyak tadi, ya begitu. Maka kemudian pahalanya habis digunakan untuk membalas kedoliman yang dia lakukan kepada orang lain nanti kan itu.
Nah, kemudian begitu sudah habis, maka kemudian dosa orang lain yang didolimi tadi itu akan dia tanggung. Nah, dia akan menanggung kedoliman dia kepada orang lain ketika pahalanya sudah habis, dosanya orang lain akan dibruk ke dia yang nanggung. Ya, maka dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, karena seharusnya dia menjadi orang yang banyak berpahala masuk surga, tetapi dia akhirnya masuk neraka karena bangkrut tadi, habis pahalanya dan bahkan dia mendapat dosa dari orang lain tadi, naudzubillah. Ya, maka betul-betul sadari bahwa yang namanya ghibah itu pahalanya real, dosanya itu real di akhirat nanti gitu, yang bisa memasukkan kita masukkan neraka sebagai orang yang muflis, sebagai orang yang bangkrut tadi, kan harusnya ngeri. Ya, nah maka kemudian kebiasaan untuk berbuat ghibah itu kita hentikan, diganti dengan kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Kebiasaan barunya Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Ya, maka dari itu ketika kita melihat, mendengar, menyaksikan saudara kita berbuat zalim itu, tidak usah ngomong sama siapapun, bahkan kepada istri, kepada anak, kepada siapapun, tidak usah ngomong kejelekan-kejelekan itu. Kendalikan diri kita, ya, artinya betul-betul mulut kita harus kita gembok di situ untuk tidak ngomong tentang kejelekan orang lain, dengan harapan gitu ya, aib kita juga akan ditutupi oleh Allah ya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kita manfaatkan hadis ini untuk atau kita manfaat hadis ini sebagai jalan menuju surga bagi kita masing-masing dengan cara menutup aib saudara kita. Ya. Nah, ketika kebiasaan untuk menutup aib saudaranya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dengan niat karena Allah, dengan niat agar kita dimasukkan ke dalam surga, dengan niat agar aib kita juga ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat gitu ya. Maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya ghibah tadi, dan bahkan kita menjadi terbiasa melindungi saudara kita dari terbukanya aib yang nanti akan dibalas dengan surga oleh Allah kan itu.